Polisi Kepulauan Seribu menemukan 5 jasad anak buah kapal yang meninggal dan disimpan di dalam ruang pendingin. Lonjakan kasus COVID-19 dalam 1 bulan terakhir membuat pemesanan peti mati meningkat, bahkan langka. Untuk menghilangkan kesan angker, area makam di Sidoarjo dicat warna-warni layaknya tempat objek wisata. Selamat siang pemirsa, iNews Siang kembali hadir memperbarui informasi Anda siang ini. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi menarik lainnya. Di antaranya pemirsa, pasien corona yang dikucilkan pasca sembuh dari COVID-19. Kami akan ulas selengkapnya bersama saya, Stefani Patricia. Dan saya Bernadetta Ginting, inilah iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, Polres Kepulauan Seribu menemukan 5 jasad anak buah kapal KM Starindo Jaya Maju 4 yang meninggal dan disimpan di dalam ruang pendingin. Saat itu kapal ikan ini berada di tengah perairan Kepulauan Seribu saat polisi melakukan operasi protokol kesehatan di atas kapal. Dalam video amatir ini, nampak anggota Polres Kepulauan Seribu sedang melakukan operasi justisi di sekitar Kepulauan Seribu. Mereka pun mendekat ke kapal KM Starindo Jaya Maju 4 dan mensosialisasikan protokol kesehatan kepada awak kapal. Petugas pun membagikan masker kepada sejumlah ABK kapal KM Starindo Jaya Maju 4. Belakangan polisi curiga melihat manifest kapal yang tidak sesuai dengan jumlah ABK, sehingga petugas menginterogasi para ABK. Dari hasil interogasi pemirsa, para ABK mengakui ada 5 jenazah ABK yang disimpan dalam ruang pendingin tempat penyimpanan ikan. Diperkirakan jenazah sudah 1 minggu disimpan di ruang pendingin. Dugaan sementara kelima ABK yang tewas ini akibat mengkonsumsi minuman keras oplosan. Namun polisi masih akan mendalami informasi penyebab tewasnya 5 ABK dengan membawa 6 orang ABK lainnya sebagai saksi. Untuk mengetahui perkembangan terbaru penemuan jasad di kapal ikan yang berada di perairan Kepulauan Seribu, kita sudah terhubung dengan Kombes Pol Yusri Yunus dari Polda Metro Jaya. Selamat siang, Pak Yusri. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Yusri, sejauh ini sudah ada penemuan apa saja terkait dengan penemuan jenazah di kapal ini? Terima kasih, Mbak. Jadi memang jenazah ini sudah kita kirim ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Kami terkendala memang karena sudah hampir sekitar 2 minggu ya. Jenazah ini ditemukan di freezer di kapal tersebut, sehingga memang harus masih ditunggu untuk dicairkan dulu, nanti baru kemudian dilakukan otopsi. Jadi rencana hari ini kita lakukan otopsi. Mudah-mudahan hasilnya tidak akan kita sampaikan. Gitu, Pak. Baik, Pak Yusri, apa alasan jenazah ini disimpan di dalam freezer? Apakah sudah diketahui? Jadi gini, awalnya kan memang pada saat tanggal 17 kemarin, hari Kamis sekitar pukul 2:30, patroli oleh Polres Metro Kepulauan Seribu, memang kan sekarang lagi melakukan operasi justisi untuk protokol kesehatan di masa PSBB pandemi COVID-19 ini. Termasuk salah satu sasarannya dari Polres Metro Kepulauan Seribu adalah di pulau-pulau dan juga di laut. Ini yang kemudian dilakukan menemukan satu kapal KM Satrio Jaya Maju ya, 6 Romawi ini yang di laut merupakan kapal ikan yang kemudian hasil patroli sempat diberhentikan untuk dilakukan edukasi preemptif untuk bagaimana mematuhi protokol kesehatan. Pada saat diberhentikan kapal tersebut dan kemudian mensosialisasikan, mengecek juga dokumen-dokumen yang ada bahwa memang terdata di dokumen itu ada 46 ABK bersama nakoda sebenarnya. Tapi menurut pengakuan dari ABK dari nakodanya bahwa tertinggal 43 karena yang berangkat memang 43 sejak bulan 7 atau bulan Juli yang lalu
berangkat menuju Laut Hindia untuk melakukan penangkapan ikan. Tetapi pada saat di pengecekan yang ada cuma 38 orang saja. Ini kemudian dilakukan pemeriksaan, ternyata ditemukan ada 5 jenazah di freezer. Ya, freezer dari kapal tersebut yang memang diakui itu meninggal dunia sejak tanggal 5 September yang lalu. Keterangan awal bahwa disampaikan oleh nakoda bahwa memang mereka itu melakukan ada minuman oplosan, minuman keras oplosan yang dibuat sendiri oleh beberapa ABK disebut di atas kapal yang mengakibatkan 5 orang awalnya sakit perut, kemudian sesak napas dan meninggal dunia. Begitu, Mbak. Baik, Pak Yusri, secara kasat mata apakah di tubuh kelima jenazah ini ada tanda-tanda penganiayaan dan sebagainya? Sampai sekarang ini kita belum bisa melakukan otopsi, yang saya katakan tadi bahwa memang terkendalanya karena kan dimasukkan freezer selama kurang lebih sejak tanggal 5 meninggalnya sampai dengan sekarang ini tanggal 18, berarti sekitar 13 hari ditaruh di freezer, dibekukan. Ini yang kemudian masih ditunggu oleh rumah sakit untuk dicairkan dulu, nanti baru setelah itu nanti akan dilaksanakan otopsi. Baik. Kalau untuk saksi yang dimintai keterangan ini, kalau boleh tahu posisi ataupun jabatannya di dalam kapal tersebut apa, Pak? Sampai dengan saat ini sudah 6 saksi yang kita lakukan pemeriksaan, termasuk salah satu adalah nakodanya dan beberapa ABK yang lain yang memang mengetahui pada saat mereka bersama-sama mengoplos dan minum minuman keras yang alkohol, ya memang campurannya pun termasuk yang sudah sampaikan itu menggunakan alkohol 90%, kemudian ada menggunakan satu minuman itu energi dicampur dengan aqua. Nah, ini mereka beramai-ramai minum pada saat itu, tapi 5 ini setelah melakukan minum merasakan ada pusing-pusing, kemudian sakit di perut serta sesak napas sehingga meninggal dunia. Baik, terima kasih Pak Yusri atas informasinya. Pemirsa, Kombes Pol Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Pemirsa, Polda Metro Jaya menangkap seorang pria yang diduga membuat seorang polisi tewas di kawasan Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Pelaku ditangkap di rumahnya di kawasan Ciracas pada Kamis siang. Kepolisian Polda Metro Jaya menangkap seorang pria yang diduga menjadi dalang tewasnya Bribtu Andri Budi Wibowo. Ia ditangkap di rumahnya di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Polisi juga menyita mobil yang dibawa pria tersebut saat kejadian. Meski demikian, belum diketahui penyebab kematian korban. Polisi juga telah menggelar olah tempat kejadian perkara di Jalan Sapi Perah, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur. Polisi juga masih mengumpulkan bukti dan keterangan sejumlah saksi. Masih penyelidikan ya. Masih penyelidikan. Tapi memang benar anggota polisi, Pak? Iya, benar. Ya. Sudah tanda-tanda kekerasannya seperti apa, Pak? Ya, belum, lagi kita cek di rumah sakit. Rumah sakit mana, Pak, izin? Kramat Jati ya. Rumah sakit Kramat Jati. Siap. Sementara jenazah Bribtu Andri Budi Wibowo telah dimakamkan kemarin sore di TPU Pondok Ranggon. Pihak keluarga meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. Dua dari 4 pelaku begal sadis di Palembang, Sumatera Selatan diringkus Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan. Sebelumnya polisi sudah berhasil menangkap 1 orang pelaku, sementara 1 orang lainnya masih dalam pengejaran. Setelah hampir 2 bulan buron, akhirnya keberadaan komplotan begal sadis yang membegal seorang ibu hamil terendus polisi. Salah satu tersangka terpaksa ditembak petugas karena melawan saat penggerbekan. Subdit Jatanras juga berhasil meringkus rekan pelaku di kediamannya, yaitu Rizky Saputra, warga Kertapati, Palembang. Pelaku mengakui segala tindakan kejahatannya mulai dari menjamret hingga melakukan pembegalan. Pelaku mengaku selain kecanduan judi online, hasil dari melakukan kejahatan juga untuk dibelikan narkoba jenis sabu. Main apa itu? Poker. Main poker. Udah lama main poker? Paling setengah tahun, Mbak. Setengah tahun. Itu nyabu juga kita? Enggak. Berapa tadi dijual motor korban lo? 4,5. 4,5. Itu yang nikam korban siapa? Teman saya, Pak. Tugas kita apa? Peran kita? Sebagai pilot, Pak. Pilot ya. Selain 2 pelaku yang tertangkap, salah satu rekan pelaku terlebih dahulu ditangkap jajaran Reskrim Mapolres Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Selain membawa senjata tajam, komplotan ini juga berbekal senjata api rakitan. Ya, jadi satu
kejadian begal ini pada tanggal 7 Juli ya, itu sempat viral karena mereka korban ini adalah 2 orang suami istri yang subuh-subuh dibegal 4 orang menggunakan senjata api rakitan, kemudian membawa parang. Kini polisi masih mengejar 1 pelaku lagi dan juga masih mencari keberadaan sepeda motor korban yang sudah dijual pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Polisi menangkap 2 pelaku yang memutilasi korban di sebuah apartemen di Jakarta Selatan. Kedua tersangka mengaku membunuh untuk menguasai harta korban. Sementara pihak keluarga korban masih menunggu pemulangan jenazah ke kampung halamannya. Inilah DAF dan LAS, pelaku yang membunuh dan memutilasi Rinaldi Harley Wismanu yang jenazahnya ditemukan di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Dari pengakuan keduanya, pembunuhan telah direncanakan untuk menguasai harta korban. Korban dieksekusi di salah satu apartemen di kawasan Pasar Baru, kemudian dipindahkan ke apartemen Kalibata City. DAF berperan sebagai eksekutor, sedangkan LAS yang merupakan pacar korban berperan memancing korban untuk bertemu. Karena untuk modus operandi, ya, untuk modus operandi adalah jadi mereka, ya tadi mereka berkenalan, kemudian mereka si korban ini mengetahui bahwa si korban ini memiliki finansial yang dianggap lebih gitu kan, mereka dianggap orang berada, sehingga kedua tersangka itu berencana ya untuk menghabisi nyawa korban dan kemudian mengambil barang-barang yang dan uang milik korban tersebut. Itu modus operandinya, sedangkan motif bahwa tersangka ini ingin menguasai ya harta milik korban. Rinaldi Harley Wismanu merupakan warga Sleman, Yogyakarta. Keluarga hingga kini masih menunggu informasi resmi dari Jakarta terkait jenazah Rinaldi. Suasana duka menyelimuti kediaman Rinaldi Harley Wismanu di Dusun Nologaten, Catur Tunggal, Depok, Sleman. Sejumlah kerabat dan tetangga nampak berdatangan menyampaikan rasa belasungkawa. Sebelumnya, warga di kawasan apartemen Kalibata City Tower Ebony lantai 16 dikejutkan dengan adanya penemuan mayat seorang pria dengan kondisi termutilasi di salah satu kamar pada pukul 19 Rabu malam. Penemuan jasad berdasarkan informasi adanya laporan orang hilang pada 12 September lalu oleh seorang bernama Muhammad Arif Alfian Firdaus. Pelapor menyatakan korban telah hilang dari apartemennya di Tower Taman Sari Semanggi. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk menciptakan suasana yang kondusif jelang Pilkada Kabupaten Klaten, petugas gabungan Satpol PP, Polisi, TNI, dan juga Dinas Sosial Kabupaten Klaten menggelar operasi pekat dengan sasaran pasangan tak resmi dan pengamen jalanan. Petugas gabungan Satpol PP, Polisi, TNI, dan Dinas Sosial Kabupaten Klaten, Jawa Tengah melakukan penggeledahan sejumlah hotel kelas melati yang berada di sepanjang jalan utama Solo, Jogja, Klaten, Jawa Tengah. Razia digelar untuk menciptakan suasana kondusif di Kabupaten Klaten. Satu persatu kamar hotel kelas melati diperiksa oleh petugas. Belasan pasangan tak resmi terjaring razia petugas. Selain sejumlah pasangan mesum, razia ini juga menyasar sejumlah pengemis dan pengamen yang mangkal di lampu merah di sepanjang jalan utama Solo, Jogja. Mereka yang tertangkap langsung dibawa ke kantor Satpol PP untuk dilakukan pendataan. Ya, kita melakukan razia pekat gabungan sama TNI, Polri, dan OPD terkait. Ini kita masukkan untuk menegakkan peraturan daerah nomor 27 tahun 2002 tentang larangan pelacuran dan Perda nomor 12 tahun 2012 tentang ketertiban dan keindahan guna menciptakan kondisi yang kondusif menjelang pelaksanaan Pilkada Kabupaten Klaten tahun 2020. Sasaran ini tadi mana, Bapak? Sasaran kita adalah yang pertama adalah tertib di jalan, yaitu tertib PGUT yang melakukan pengemis, pengamen di lampu merah atau traffic light yang mengganggu pengguna
jalan raya. Dan kita saran kedua adalah hotel-hotel yang banyak dimanfaatkan untuk fasilitasnya untuk kegiatan prostitusi ataupun pelacuran. Operasi ini merupakan penegakan perda tentang pelacuran prostitusi dan perda tentang kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan, sehingga pengamen, gelandangan, dan pengemis tidak boleh berkeliaran di setiap lampu merah jalanan. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran yang terjadi di gedung utama Kejaksaan Agung diduga bukan akibat arus pendek. Kabareskrim menyebut ada dugaan unsur pidana dalam kebakaran tersebut. Penyidikan dimulai, garis polisi resmi dibuka. Peristiwa kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung yang telah ditingkatkan ke tahap penyidikan karena adanya unsur tindak pidana. Dengan begitu, garis polisi di TKP kebakaran dibuka. Tim penyidik gabungan yang terdiri dari Bareskrim, Direskrimum Polda Metro Jaya, dan Polres Jakarta Selatan resmi membuka garis polisi disaksikan oleh pihak Kejaksaan Agung. Polri memastikan kebakaran hebat yang melanda gedung utama Kejaksaan Agung diduga akibat adanya nyala api terbuka dan bukan berasal dari arus pendek listrik. Kabareskrim Komjen Pol Listio Sigit Prabowo menjelaskan bahwa asal api berasal dari lantai 6 berdasarkan hasil olah TKP yang dilaksanakan Puslap 4. Selain itu, berdasarkan pemeriksaan, ditemukan ada saksi yang mengetahui kebakaran dan mencoba memadamkan api, namun tidak berhasil karena banyaknya bahan mudah terbakar. Dari hasil olah TKP, Puslapor menyimpulkan bahwa sumber api tersebut bukan karena hubungan arus pendek, namun diduga karena open flame atau nyala api terbuka. Dan pada saat kejadian, dari mulai pukul 11.30 sampai dengan 17.30, kita dapati juga ada beberapa tukang dan orang-orang yang berada di lantai 6 ruang biro kepegawaian yang saat itu sedang melaksanakan kegiatan renovasi. Sehingga itu yang kemudian salah satu yang kami dalami. Kemudian kita dapati juga fakta ada saksi yang mengetahui dan kemudian berusaha memadamkan kebakaran tersebut. Seperti yang disampaikan Kabar Eskrim tadi, peristiwa ini diangkat menjadi suatu peristiwa pidana pada hari ini berdasarkan gelar perkara yang kami hadiri. Pada prinsipnya, pimpinan Kejaksaan Agung mendukung penuh pengungkapan peristiwa pidana ini. Dan ini kami lakukan secara bersama-sama sejak awal. Terbentuknya posko bersama di Kejaksaan Agung. Kami bersama-sama tim penyelidik maupun Puslapor, Inapis berusaha sungguh-sungguh untuk mengungkap peristiwa ini. Listio menyebut ada dugaan unsur pidana dalam kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung. Mabes Polri telah memeriksa 131 saksi dan akan mengusut siapa yang terlibat dalam kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran kantor Kejaksaan Agung sempat menimbulkan beragam spekulasi antara sengaja atau musibah. Ya, namun pihak Kejaksaan Agung meminta masyarakat jangan berspekulasi sebelum kasusnya tuntas diselidiki. Ini ruang kerja Pak Jaksa Agung. Kondisi di dalam terlihat sudah rata. Ini adalah salah satu sisi yang disebut-sebut ruang Jaksa Agung yang hangus terbakar akhir Agustus lalu. Ada di lantai 2 gedung utama, ruang Jaksa Agung berdampingan dengan ruang Wakil Jaksa Agung. Dan di ujung ketika kecurigaan mencuat, Wakil Jaksa Agung meminta masyarakat tidak membuat spekulasi penyebab kebakaran. Apalagi gedung utama yang terbakar bukan tempat penyimpanan data, tindak pidana umum dan pidana korupsi. Kita tidak boleh memberikan berita yang sifatnya spekulasi, ya. Bahwa gedung itu adalah gedung utama yang bukan tempatnya penyimpanan berkas perkara. Jadi tolong
ya. Tolong, saya juga berharap pada rekan-rekan ICW ya, begitu, untuk rekan-rekan yang lain sebagai pengamat, bantu kami untuk bisa bekerja dengan baik ya. Kemudian tunggu dan sabar bagaimana hasil dari laboratorium forensik. Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI menyebut bisa saja data sejumlah tindak pidana dan tindak korupsi aman. Namun kebakaran ini setidaknya membuat data sejumlah CCTV terutama di lantai 3 hilang. MAKI menyebut data CCTV sangat penting mengembangkan kasus suap yang sedang disangkakan kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari dalam kasus Joko Chandra. Kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung diduga muncul pertama kali dari lantai 6. Hari itu, 3 pekerja memasang wallpaper dan parket di aula lantai 6. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Warga berhamburan saat petugas merazia sejumlah lokasi di Jakarta yang melanggar aturan PSBB. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi selengkapnya.